diceritakan. Silakan, kronologinya gimana? Ya, di sini saya sekalian mau minta tolong. Suami saya terkena stroke. Pas kapan hari kalian semua ke rumah saya itu. Jadi saya minta maaf kekasaran ucapan suami saya kemarin. Habis, Sofian, ngambil guna amal itu. Ya. Dimaafkan kak, itu tapi sama Ustaz Sofian. Sama Muslim itu tidak harus memaafkan orang sesama manusia. Maafkan sih bagus. Allah aja memaafkan kepada umat, apapun yang dia perbuat. Kita datang ke rumahnya, semakin ditutup maka semakin kesakitan dia nanti. Masih salah nggak mengaku. Ini rumahnya dekat dari sini nggak? Dekat apa? Iya. Oh ini masjidnya ya? Korupsi di masjid ini ya? Iya, saya rajus. Buat cara takmir masjid ini. Tadi. Masuk Bu ya? Boleh masuk nggak Bu? Tuh lihat. Apa? Ih, orang ini lagi. Enggak sih. Kenapa orang lagi ini? Makanya sampai itu Siapa sadar. namanya? Pak Taufik. Siapa apa? Oke. Pak Taufik takmir masjid ya. Senggol dong. Senggol dong. Kemarin Mbak senggol kan? Ada salah satu kalau ingin bapak ini sembuh Bu, dengerin Bu, mengembalikan uang yang diambil, mengakui kesalahannya dan juga minta maaf kepada uang kepada masyarakat kampung sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat pecinta Gio atau yang biasa kita panggil Gio Mania. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah panjangkan umur kita, usia kita, amin. Semoga Allah sehatkan selalu badan kita, jasmani dan rohani kita, fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah saat ini kita di kediaman Pak Lurah. Ya. Ini Pak Lurah. Siapa namanya Pak Lurah? Ismaji. Pak Ismaji. Sehat Pak Lurah ya? Ya, sehat. Ini barusan kita dikontak oleh Pak Lurah. Sini penting sekali. Yaitu ibunya Pak Takmir, ibu siapa Bu? Ibu Ika. Ibu Ika, istrinya dari Pak Takmir itu datang ke sini sudah lama, ya. Beliau menceritakan keadaan suaminya. Seperti yang disampaikan Bang Radit semalam, besok kamu akan dibalas langsung oleh Allah, dan itu terjadi sahabat. Nah ini namanya ilmu menembus batas seperti ini, ya. Ilmu kasyaf itu ada dua. Yang pertama kasyaf ilahi, yang kedua kasyaf syaitoni. Ya, kasyaf ilahi itu langsung sama Allah, yang dekat sama Allah. Kalau kasyaf syaitoni itu contoh, maaf ini ya, biasanya indigo ini apa kelebihan? Bukan, indigo itu kekurangan, perlu diru'yah itu sahabat. Karena apa? Indigo, kita lihat indigonya itu kalau mereka itu dekat sama Allah, tidak melanggarkan syariat, sholat, ibadah, puasa bagus, maka orang itu memiliki kasyaf ilahi. Tapi rata-rata indigo itu udah males sholat, males ngaji, rata-rata ya, tidak nyindir siapa-siapa, rata seperti itu. Jadi kita menyampaikan apa yang kita tahu dalam agama, dalam dunia spiritual, ya kita kaji. Yaitu kasyaf itu ada dua, kasyaf sultani, kasyaf syaitoni dan kasyaf ilahi. Jadi kalau ada orang yang tahu sebelum terjadi, itu ada dua, kadang yang dari setan, kadang datangnya dari langsung dari Allah. Dari setan gimana caranya? Nah, dia punya korin, dia punya kadang itu perewangan. Ini makhluk jin ini kadang mengintip di langit, mengintip berita-berita di langit. Cuman kadang itu ada panah-panah api di sana, ada malaikat Allah, tentara Allah. Cuman ya ada satu dua jin itu yang benar informasinya, jadi tahu sebelum terjadi. Itu namanya kasyaf syaiton. Nah, insya Allah kalau Bang Radit ini mudah-mudahan dekat sama Allah, ibadah dia, walaupun dia lupa dengan dirinya seperti ini compang-camping, tapi waktunya sholat. Nah, kita sering kan menjumpai orang yang gila, lupa dengan dirinya tapi tidak lupa dengan Tuhannya, itu lebih luar biasa.
daripada kita yang ingat dengan diri kita tapi kita lupa dengan kita. Baik sahabat, ceritanya Ibu Ika ini istri Pak Takmir datang ke sini. Ya Pak Lurah, menceritakan kalau suaminya saat ini stroke dulu. Semalam sudah disampaikan akan dibayar kontan oleh Allah. Karena apa? Jangan macam-macam dengan rumah Allah. Ini umat yang sudah diwakafkan. Masjid itu akadnya wakaf sahabat. Kalau tidak wakaf itu artinya tempat untuk ibadah aja, tempat untuk sholat. Tapi kalau masjid kan wakaf, milik Allah, rumah Allah, Baitullah langsung. Tapi kalau kita hati-hati dengan masjid. Kadang itu orang ngecas di masjid, lama-lama bisa ngecas laptop, awalnya ngecas HP, terus ngecas laptop, nggak boleh di masjid itu. Jangankan ngecas, kita membasuh muka aja pakai air masjid nggak boleh. Begitu apa? Itu rumahnya Allah. Apalagi sampai ngambil kotak amal, menyalahgunakan kotak amal, diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh umat, disalahgunakan, nah ya langsung dibayar kontan. Apalagi isunya, cuman kita belum tahu isunya. Suami Ibu Ika ini Ustadz Rafiq ya, Pak Rafiq ya namanya ya, Pak Takmir ya, Pak Rafiq ini punya ilmu hitam, itu isunya. Cuman kita nggak berani menuduh, nggak boleh juga Pak Lurah kalau belum terbukti. Jadi intinya gimana Bu ceritanya Bu? Monggo diceritakan, silakan kronologinya gimana? Ya di sini saya sekalian mau minta tolong. Suami saya terkena stroke. Pas kapan hari kalian semua ke rumah saya itu, jadi saya mau minta maaf buat kekasaran ucapan suami saya kemarin itu. Gimana? Dimaafkan enggak? Ustaz Hafiz, Ustaz Sofian, istrinya ibu ini. Istrinya ibu ini yang mana? Suaminya ibu ini. Istrinya ibu ini apa suaminya? Suaminya. Saya ngomong bener dong. Yang ambil kotak amal itu. Iya. Dimaafkan enggak? Ustaz Hafiz sama Ustaz Sofian. Sama muslim tuh harus saling memaafkan. Kita harus memaafkan orang sesama manusia. Maafkan itu bagus. Allah aja memaafkan kepada umatnya. Apapun yang dia perbuat. Ya, Apa ngasih dan penyayang. tapi ya, seperti yang didakwakan Gus ya kan, muamalah itu ada dua, muamalah ma Allah sama muamalah ma'anas. Ya kalau Allah memang maha pemaaf, tapi yang dizalimi sama Pak Takmir ini kan satu kampung, Umat ya. umat. Ya gimana caranya kita nyari Pak Takmirnya sih, harusnya nyari ridho satu kampung itu yang sama dia sudah dizalimi. Dan harus ada niat membalikan. Kalau cuma minta maaf aja, dosanya tidak gugur. Ya gitu. Harus minta maaf, harus ada niat mengembalikan apa yang sudah dipakai, contohnya uang atau sebagainya gitu. Ya Pak Mas Gandhi, Ya, dimaafkan oh enggak ini? selagi belum mengembalikan kotak amal dan juga uangnya sejumlah apa tuh sebanyak uang tersebut, jangan dimaafkan dulu kalau menurut saya. Ojo keras-keras ngono toh. Kalau sudah mengembalikan uang kotak amal itu sebesar jumlah tersebut, minta maaf, ya insya Allah dimaafkan. Kalau belum dipulangkan, ngapain dimaafkan? Pijit gitu, pijit. Enak betul minta maaf. Gimana Master? Apa? Enak betul minta maaf. Mau dimaafkan ya dimaafkan. Cuman ibu gimana ya? Berarti kan ibu dengan kata maaf menyadari gitu kan. Menyadari bahwasannya suami ibu itu salah, korupsi dengan berdalil menggunakan pakaian agama. Ya, Apa benar Bu? di agama. Sekarang ibunya sendiri tidak mengakui dari awal. Minta maafnya, minta maaf karena apa? Tadi kan dia bilang minta maaf cuma karena perkataannya yang kasar, tidak mengakui kesalahannya mengambil uang masjid itu. Gimana Bu? Gimana Bu? Ya di sini saya mau minta tolong dulu suami saya sembuh. Bisa tolong, minta tolong. Itu enggak apa? Bibir tuh nggak geter gitu, bibir tuh. Minta tolong gitu. Seharusnya kan malu, kemarin waktu kami datang, ibu marah-marah ngusir saya, bilangnya kamu nih anak mana, pulang kau kan ya. Enggak, kita tanya dulu, dia itu benar nggak sih ambil uangnya masjid itu benar enggak? Kok belum dengar kita pengakuan dari dia gitu. Cuma ngomong lah Bu. Ayo ngomong Bu. Ngomong yang tegas, ngomong gitu. Gimana Bu? Dia ngomong gitu loh Bu maksudnya.
Ya gimana? Ngomong, ibu ada ngambil Ngambil apa uang enggak? enggak? Suami ibu itu ada ngelakuin hal itu apa enggak? Ngomong. Enggak ngambil apa-apa dari sana, enggak ngambil apa-apa. Wah, semakin tidak mengakui kok. Maka Di sini saya cuma Alasan Allah minta tolong sama kalian. Buat suami Emang saya. apa? Minta tolongnya itu dalam hal apa? Kenapa? Suami ibu kenapa sekarang? Suami saya Iya, kenapa itu suami ibu tiba-tiba ibu datang ke Pak Lurah minta tolong? Itu kenapa? karena suami saya sakit sekarang, sakit stroke. Di rumah tidak bisa apa-apa. Dia itu kualat Bu karena sudah mengambil apa uang itu Bu. Tapi semalam sehat-sehat aja. Orang sempat mukul corong saya gitu. Masa bisa stroke? Nah, gimana Bu? Menurut ibu gimana? Menurut ibu penyakitnya yang tiba-tiba ibu katakan stroke. Menurutnya gimana? Apakah itu sewaktu sakit benar? Apakah ada atau apa? Coba. Itu karena ini, Bib. Mungkin karena beliau itu kan banyak merugikan orang. Karena misalnya udah merugikan orang, doa orang yang dirugikan apa sih langsung dijabah. Ini warga sini mendoakan, udah tembus langsung dijabah sama Allah. Udah jelas-jelas warga sini terzolimi karena tinggal laku suaminya itu, makanya Allah kasih azab. Ini Bu ya, cocok Bu? Ya saya sendiri tidak tahu, tiba-tiba suami saya Tidak lihat tahu sudah apa tidak seperti mau itu, tahu Sa. jangan. Ya tiba-tiba sakit itu saya nggak tahu. Ini apa Pak Lurah aja, mesem-mesem darah tinggi. Udah agak tegas sekarang Mas. Agak tegas ya. Iya dong. Udah ada. Gimana nih? Dada masih sakit? Dada? Mana ini? Kejadian? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang ngobatin dapat apa ini? Kalau nggak diobatin lo sesek sama tuanya. Udah pusat diobatin sama ustadz ini, harusnya sama itu kasih rokok, masa jaringan di sini. Kita minum maju bawa sendiri nih. Gimana Pak Lurah beli juga ini Pak Lurah ini? Full senyum tadi, mesem senyum Rumahnya bagus kayak gini, masa nggak ada tamu nggak dikasih kopi? Gimana Pak Lurah ini? Kata keseplas ya Pak Lurah ini. Jadi gimana Bu? Bu, gimana Bu? Mana? Udah Bu, ini banyak. Saya minta Kenapa tolong ada? sama kalian semua untuk melihat kondisi suami saya sekarang. Biar kalian tahu, saya minta tolong beneran biar suami saya cepat sembuh. Ya, gimana Pak Lurah? Oke. Ya. Main Oke Bu, oke. Ayo langsung ke situ dah. Gimana Ibu? Itu sebenarnya benar nggak sih yang disampaikan warga itu kalau suaminya jenengan itu mengambil uang sedikit? Kalau semakin Anda menutup-nutupi, maka semakin dia itu mendapatkan azab murka Allah, makin pedih, makin sakit Bu. Mana Bu? Enggak, itu Hah? semua nggak benar. Loh, masih gitu loh. Semua warga, semua Sama warga. nutup-nutup. Bu, perbuatan ibu ini itu ada yang dirugikan Bu. Ingat doa orang yang dijolimi itu langsung dijabah gitu. Ini udah jelas-jelas nih doa orang yang terjolimi. Ibu pernah dengar nggak? Karma itu berlaku kapanpun, nggak cepat nggak lambat, pasti terjadi. Tuh. Pernah dengar itu? Ibu kan agama, suaminya tamir lagi. Masa nggak tahu arti karma apa? Bib, tapi Bib, karma udah gak berjalan Bib. Karma apa nggak berlaku buat Udah ibu? gak berjalan Bib. Naik motor lebih cepat. Sudahlah Pak. Hukum karma itu Karena berlaku. ke rumah saya buat lihat suami saya dulu. Jangan ke rumah ibu dulu, ibu di sini dulu. Kalau ditanya semuanya gitu loh. Apa benar? Nah, jangan ada ditutup-tutupin Bu. Gitu loh. Iya, sok baik ibu nih. Wajahnya sok baik, sok apa gitu. Tapi busuk itu saya rasa ini. Apa Itu ibu tidak takut? benar, itu tidak benar. Ibu Semua warga takut kata bohong. jatah lagi. Ya, dapat jatah korupsi Nggak lagi. ada. Itu yang bohong ada, sama nggak ada. suami sampean itu. Mending sampean jujur. Iya, karena sama kami yang ngomongnya baik-baik, bagus-bagus nggak ada, nggak ada. Mana nggak Di mau? belakang, wih, nyuco. Tuh ngomong aja Bu, jangan baik di depan gini, nggak ada. Apa? Ngomong itu langsung, jujur. Lebih baik utarakan kebenarannya daripada suami anda kena azab terus. Biar sembuh. Azab Allah itu bahaya, aduh sangat bahaya Bu. Azab Allah itu Bu. Ibu jujur. Tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ya, ingat Pak Bu, jujur. Masih belum ngaku. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya
pengen suami saya cepat sembuh, ayo ke rumah. Kalau Ngapain ke rumah ibu? Biar suami Kenapa kepada kita? suami sampean mati terserah, nggak mati terserah. Oh, Kalau bisa kami. sama muslim nggak boleh. Ya gitu enggak, ngomong aja nggak mau jujur Ustaz. Oh, ibu ingat, semakin ibu tutup masalah ini, suami ibu semakin mendapatkan asap yang pedih. Tuh dengerin dulu. Dengerin punya telinga, dengerin Makin dulu. kesakitan, tega tak sampai sama ibunya, sama bapak Makanya dengerin. lebih baik jujur, ya jujur. Kalau ibu tutupin, suami ibu nanti gitu. Mau? Kamu orang gila. Dengerin Bu. Kalau saya ikut campur urusan saya. Siapa yang bilang gila-gila, Bu? Ibu ingat nggak kemarin omongan ucapan dia? Bener dari kenyataan Coba, itu. kenyataan kan sekarang? Apa itu gila dibilang? Itu peringatan buat suaminya ibu, itu udah bilang apa lumpuh stroke serut itu Stroke. ya Surut, stroke Stroke, Pak. ya itu sudah dikasih peringatan oleh Allah, maka sampaikan ibu harus jujur ya, Dengerin, Bu. jujur. Saya nggak percaya. Aduh Saya nggak percaya karena kamu bohong pasti. Ibu yang bohong sama suami ibu itu. Oh, Gak ada ingat yang nggak? satu tutupi. Makanya Di sini bukan nggak ada yang tinggal Semalam dengerin. dia tuh ngomong kalau ke rumah sampean, ingat besok kamu akan dibayar kontan oleh Allah. Sekarang terjadi. Memang dia seperti orang gila, lupa dengan dirinya sendiri. Tapi ingat Bu, dia dekat sama Allah loh daripada kita. Kita ingat dengan diri kita, tapi kita lupa dengan Allah, tapi tidak dengan dia. Dia lupa dengan diri, tapi dia ingat sama Allah. Hati-hati Bu. Iya Bu, hati-hati Bu. Tadi baik-baik, dibawa sekarang nyolot lagi. Pandai nyari muka sama ibu ini. Biarin Master. Oh, saya ngajarin ini. Apa itu suaminya mati terserah, kalau ini tersasar, saya nggak sanggup itu sana Ibu terserah. mengundang kita semua untuk ke rumah, untuk apa? Untuk lihat suami ibu yang sakit. Cuma lihat doang, Beb. Gratisan, Beb. Lihat, lihat aja, Gratisan, Beb. lihat aja gitu. Sip deh. Bagaimana? Ya saya cuma minta tolong sama kalian buat lihat kondisi suami saya, itu aja. Cuma lihat doang, Bu. Itu udah pulang. Habis itu udah pulang. Tapi kami minyak gitu. Maksud kita iya. lihat doang itu bukan apa, Bu. Tolong akuin segala perbuatannya kalau memang melakukan. Harus jelas tuh Itu dia harus ngapain. jelas. Cuma Tapi nyebutin kita aja sudah. dong. Udah galon di sini jauh. Ibu ini berdusta. Dia tahu semuanya. Cuman dia malu. Tapi kalau kamu tutupin, yang tadi aku bilang, asap ya akan menimpa suami ibu jauh Nah, lebih ini gimana, pedih gimana, Bang? lagi. Gimana? Tapi tidak ada yang saya tutupi. Ini ya? Iya. Tapi tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada. Nggak usah bohong Bu. Tidak aja Ibu, Saya tidak tahu. kita buktikan bersama. Ayo kita ke rumah jenengan. Apa yang disampaikan Bang Radit, semakin kau tutup-tutupi ini, tidak kau transparan, tidak kau bongkar. Kenapa sih harus malu di hadapan manusia tapi tidak malu di hadapan Allah? Buat apa? Lebih baik dibenci seluruh penduduk bumi asal tidak dibenci Allah. Betul. Akui kesalahan Bu. Dosa kita itu memang besar, tapi pengampunan Allah jauh lebih besar. Selagi sekarang Bapak sampean dan jenengan masih diberikan nafas oleh Allah, masih diberikan hidup, ya, diberi kesempatan hidup. Ayolah, taubat. Buat apa ditutup-tutupin? Semakin kau tutup-tutupi, kau malu dengan kita, dengan manusia, dengan yang nonton ini, tapi kau tidak malu dengan Allah, maka azab Allah. Memang Allah yang memberikan azab, Allah yang memberikan musibah, tapi yang mengundang musibah itu gara-gara perilaku kita, sikap kita. Sekarang terserah Ibu. Kalau nggak percaya kita buktikan. Pak Lurah, Ayo, Pak Lurah. kita datang ke rumahnya. Semakin ditutup-tutupi maka semakin kesakitan dia nanti. Ayo. Masih salah nggak mengaku. Ibu ini muka dua saya lihat nih. Ini rumahnya dekat dari sini nggak? Dekat tak Bu? Iya. Oh ini masjidnya ya? Korupsi di masjid ini ya? Iya saya ragus. Oh. Ini banyak warga loh, sudah banyak warga kayak gini loh. Warganya banyak banget ini. Kelihatan nggak Kon? Kelihatan Gus. Gak lain ini. Ini apa ya lain? Senggol nggak? Senggol dong. Senggol tak tinggal. Master, ratakan sama Master. Ya senggol. Kenceng udah malam. Kenapa bingung? Ayo Bu.
Baik kameramen, jangan sampai dijeda, harus di live terus. Guys. Ini pelajaran buat para takmir masjid nih. Tadi. Masuk Bu ya. Boleh masuk nggak Bu? Kameramen. Itu keadaannya kayak gitu, lihat. Sahabat. Ih, kenapa orang ini lagi? Nanti. Kenapa orang lagi sih? Makanya sampai itu sadar, bertobat daripada nanti sampai mati dalam keadaan kafir. Wow, nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Oh terserah, kalau mati dalam keadaan kafir terserah. Lebih baik bertobat, kembali ke jalan. Dengerin dulu. Lebih baik bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke jalan kajian Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Tuh dengerin Pak. Pada mati keadaan kafir sampean. Nggak mau. Oh ya terserah, mati dalam keadaan kafir, nggak mau Gus. Ini gimana, Ustaz Hafiz, Ustaz Sofyan ini? Nggak mau. Padahal terkenal sakti. Lihat, orang yang sama takuti selama ini di desa ini, pemuda-pemuda disuruh ikut kau. Dia tahu sekarang terbujur kaku tak berdaya. Siapa yang maha sakti sekarang katanya Pak? Siapa yang maha kuat? Yang lainnya lemah. Ya, kapok. Kapok ya? Kapok. Ini awalnya gimana Bu? Kok tiba-tiba begini Bu? Awalnya gimana? Rasain tuh. Jatuh atau apa gimana Bu? Tahu tiba-tiba Tahu rasa seperti nggak? ini besoknya. Ya itu akibatnya. Sok senggol, nak senggol kan. Terus gimana ini? Siapa namanya? Pak Rofik? Pak siapa Bang? Rofik. Pak Rofik takmir masjid ya? Senggol dong. Senggol dong. Senggol dong Kemarin tak senggol kan? Ada salah satu, kalau pingin bapak ini sembuh Bu, dengerin Bu. Bu, Ibunya mana aja? dengerin nggak? Dengar lo kan? Ada salah satu syarat biar bapak ini sembuh. Mengembalikan, dengerin dulu punya telinga itu. Iya kan. Mengembalikan uang yang diambil, mengakui kesalahannya dan juga minta maaf kepada uang kepada masyarakat kampung sini. Dan juga bertobat. Minta apa pada uang? Insya Allah sembuh. Ya, coba kamu tanyain orangnya. Di mana Pak? Mau nggak Pak? Oh. Suami saya tidak melakukan apa-apa, kami tidak melakukan apa-apa. Nggak usah berbohong Bu. Kami lebih tahu Bu. Ya jangan mereng-mereng mau kan? Dilece. Itu mereng memang strong nih. Saya lihat bapak ini kasihan, tapi ya kalau nggak mau bertobat, kalau naudzubillah min dzalik, kalau mati dalam keadaan kafir gimana Bu? Nggak mau. Gimana Ustaz Hafiz? Ustaz Hafiz ini. Ustaz, Bapak ini sudah termasuk dalam hadisnya Rasulullah ya. Tanda-tandanya orang munafik itu ya. Ayatul munafik talatun, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jadi Bapak ini termasuk hadis yang nomor 3 ya. Wa idza tu'mina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat ya. Jadi ini seperti ini. Allah murka apalagi itu masjid. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Man bana lillah masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Kalau Bapak ini mau memamukkan masjid, membangun masjid dengan benar, Allah akan membangunkan rumah di surga. Tapi Bapak malah menyelewengkan jabatan Bapak. Makanya Allah murka, apalagi ini masjid. Masjid itu milik umat, milik Allah ya. Begitu ya Gus. Rumah Allah. Bukan hanya itu Ustaz. Bukan hanya dia diberikan amanah tapi tidak amanah. Tapi dia juga berkata dusta. Berbohong. Ditanya apakah Anda mengambil uang masjid, dia tidak mengaku. Sekarang coba tanyakan ini. Ustaz Kribo tanyain. Ngaku nggak coba? Sampai mengakui apa tidak mengambil uang masjid yang di kota Amal itu? Tidak. Mending jujur Pak. Aduh, Jujur. bikin is fitarkil asfali minan nar. Enggak apa ya? Tidak mengambil katanya Gus. Minal mukadzibin ini Gus. Ustaz gini apa? Gimana sih Ustaz Hafiz? Kalau masalah dalil ini Ustaz Hafiz sama Ustaz Sofyan. Loh, sama coba dalil loh, ojo rambutnya sing gondrong tok. Kalau saya dalil saya yang ini apa, yang penting dia ini bertobat, sadar, udah dalil saya itu. Kalau untuk dalil yang itu khusus ini Ustaz Hafiz sama Ustaz Sofyan. Nah, kata Ryan gini, emang iya gitu. Gimana Ustaz Hafiz? Nah, gimana Ustaz Fit? Gini Pak,
Bapak ingat berapa orang yang sudah Bapak zolimin, berapa uang yang Bapak ambil itu uangnya rakyat semuanya, uang masyarakat. Sekarang Bapak bayangkan, sekarang Bapak di posisi dizolimi. Orang-orang yang Bapak zolimi tinggal ngangkat tangan, tinggal berdoa, wa asyhidul zolimin bidzolimin. Masuk dah itu Bapak. Langsung mustajab, tembus, nggak pakai hijab. Tinggal ya Allah yang udah ngezolimin aku, sekarang bales ya Allah. Ya udah kayak gini. Udah tinggal maplek, udah wes. Ya sama seperti sabdanya Rasulullah, man dzalama dzulima, ya. Jadi siapa yang zalim akan dizalimi lagi. Ini ya ini. Ibu, sini bu, gimana bu sekarang bu? Ini suami ibu ini gimana? Perbuatannya apa? Bu, jangan diem aja bu. Jangan diem aja. Kalau sedih itu, pikirnya baper enggak? Karena kita nggak melakukan apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ini suami sama istri ini kok satu seia sekata, seguling sekepala, sepiring berdua ini gimana? Satu server. Ibu cuma tinggal mengucapkan kesian suami ibu. Cuma tinggal mengucapkan iya apa tidaknya itu aja kok. Ketika ada yang mau membongkar jenengan, orang yang berani mau membongkar, tapi kenapa tiba-tiba orang itu meninggal? Seperti ada sesuatu dalam tubuhnya seperti disantet. Apakah itu perbuatan jenengan juga? Pasti itu. Pasti. Ngelicing, tanya itu jawabnya betul mau ngelicing. Gimana bukan? Kemarin yang saya lihat Pak Lurah ini diapain? Angel. Master, Sudah, jangan memojokkan suami saya. tabok aja mulutnya itu kalau nggak mau. Sabar. Master, Gimana? apa Saya minta tabok? tolong sembuhkan suami saya. Ini suruh sadar aja nggak mau. Tabok aja Master. Bertambah melot mulutnya itu. Ini gimana Bang Radit? Ini gimana? Munafik, Oh, dia munafik. berbohong, pendusta. Berbohong bukan berbohon ya. Berbohong ya. Yang jelas dong. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu nggak mau jujur, kamu akan menghadapi sakratul maut. Saya tidak berbohong. Saya tidak berbohong. Kalian mau membantu suami saya apa tidak? Tadi suruh nengokin doang. Yang penting, Bu, sampai berarti kupingnya darah nggak dengerin budek apa gimana sampean? Sampean itu mengakui kesalahan suami sampean. Ibu juga mengakui, nggak usah menutupi bahwasanya mengambil kotak amal, mengambil dan juga ibu ini harus mengakui dan juga mengembalikan uang sejumlah banyak tersebut yang ibu ambil. Dari tadi, kalau laki-laki udah tak hajar pun sampai Bu, kalau perempuan saya nggak bisa. Emosi aku dulu ngomong kan. Suruh mengakui kesalahannya. Tadi kan saya udah ngomong, punya telinga itu dengerin budek apa gimana sampai Ini serius, masih ngomong nggak ngaku, nggak ngambil itu. Ini sorbanku hilang berkahnya kan. Tabok aja mulutnya itu Master, biar tambah merah itu mulutnya nih. Udah sahabat-sahabat jangan diambil omongannya ini. Diterima Gimana aja. Bang Radit? Gimana? Iya. Iya gimana? Dia berdusta. Terus? Asfali minanar. Dia akan ditempatkan di neraka yang paling dalam. Berarti innal munafiqina fi darkil asfali minan nar itu maksudnya ya. Iya. Karena munafik ya. Karena munafik. Dijelaskan Mas Hafid coba Mas Hafid. Maksudnya Bang Radit ini tolong ditafsirkan. Iya. Asfali minan nar gimana maksudnya ini? Jadi sebenarnya orang munafik itu kan kelihatannya emang menipu. Yang dia tipu itu bukan orang lain sebenarnya, tapi diri dia sendiri. Dia berusaha nipu orang lain, dia berusaha nipu Allah. Tapi sebenarnya yang dia tipu, yang dia rugikan itu diri dia sendiri. Dan dia akan dikumpulkan bersama-sama orang kafir, bahkan lebih bawah daripada nerakanya orang-orang kafir. Lebih bawah dari nerakanya orang kafir, paling bawah dari nerakanya Jahannam. Karena dia melihatkan kebaikannya, tapi di dalam hatinya dia ingin menghancurkan Islam, menghancurkan kebaikan dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Dengerin Pak, daripada nanti sampean mati dalam keadaan kafir, dengerin punya telinga ya. Master tabok aja mulutnya biar tambah merah. Bukan bapak aja, ibu sini bu, jangan mau jok, diem aja kayak kambing congek. Coba bicara, kenapa ini? Perbuatannya apa? Bu, Saya bangun, besoknya itu sudah seperti ini dia. Saya nggak tahu. itu aja masih nggak mengakui. Apanya yang Apa bangun? yang saya akui? Saya nggak melakukan apa-apa. Saya nggak melakukan apa-apa. Ya apanya yang bangun nggak ngelakuin apa-apa maksudnya? Nggak melakukan apa-apa. Sendiri selama ini nggak ngelakuin apa-apa? Kena karma itu namanya. Ya iya nggak dapet. Sampai itu tidak usah menutupi. Nggak ngelakuin apa-apa.
Udah bilang aja ngelakuin gitu loh. Kok bilang nggak ngelakuin apa-apa loh. Suami istri ini mana nggak nih? Senggol bangga makan uang haram itu bangga sampean. Dipikir punya otak itu, dengeri punya telinga itu wah budek sampean. Ngomong dari tadi suruh mengakui, bertaubat, uang yang diambil itu berapa, dikembalikan, minta maaf sama masyarakat sini, warga sini, udah selesai bertobat. Bu, jangan main Bu sama kami. Ingat kami ini siapa? Tim Gio Bos. Pantang pulang sebelum terpendam tadi. Senggol dong. Sampai berkata bohong, tapi jangan membohongi kami. Kita ini tahu Bu, walaupun sampai bohong itu. Bohong warga. Tim Gio nih Bos. Pantang pulang sebelum padam. Senggol dong. Gikul lah. Tim Raditana juga senggol dong. Gimana? Ratakan nggak ini? Ratakan. Enggak cuma janda aja yang diratakan. Ginjal masih normal kan? Ginjal mau diretakkan tuh. Udah, Pak, udah. Ibu, udah tobat. Ya, kalau nggak tobat, nanti dapat sakaratul maut nanti. Wow. Udah. Kita mau diusir nih, gimana tim Gio? Bisa. Mana Bang Radit? Udah. Kita makin diusir gimana? Ya, Pulang aja ya. Pantang pulang Gus. Terus gimana apa yang terjadi besok? Dia akan menghadapi sakaratul maut. Angkat tangan loh, gak senggol kalau sudah kayak gitu ya. Kalau sudah dia yang bilang bapaknya tetap angkuh, tetap keras hatinya ya sudah. Sampai akan menghadapi sakaratul maut yang pedih ya. Pedih dan nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Radit, tanggung sampean bilang dia besok mati dalam keadaan kafir. Tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tadi baru dibilang. Bisa kan sekarang, cuma sekarang nggak mati. Itu udah dibilang. Sampai tanggung. Ayo pulang. Ini biar mati aja besok kalau nggak mau mengakui. Nah, ngomong apa? Ngomong gombel aku piye maksudnya lo Bapak Ya, itu? gimana Bu? Ngomong. Apa Bu? Apa Bu gak perlu ngomong? Aku aja. Maksudnya apa ini? Ibunya ngomong aku aja apa ini? Kalau kita sudah menggunakan uang masjid. Ya. Jelas Bu, gak dengar kita. Biar mereka mau maafin kita, Pak. Bu, suaranya besarin Bu, biar dengar semua Bu. Sarap Bu. Ngomong lo ini ngomong wak. Ngaku aja, Pak. Ya, ngaku aja ya. Suruh pulang. Wah piye? Kalau nggak mau bertobat, apa yang disampaikan Bang Radit ini pasti akan terjadi loh, insya Allah. Hati-hati loh kalau Anda menghadapi sakaratul maut, ngeri loh. Gimana Bu? Kita sebelum kita angkat kaki loh ini. Mana Bang? Ulang aja semua Bu. Ngomong aja ya. Biar nggak tambah parah seperti ini, Pak. Ulang. Masih ngelak Gus itu. Masih ngelak saja, masih keras. Padahal istilah sudah mau memancing-mancing kayak gitu ya. Ya sudah, ayo kita pulang juga. Ya udah. Salam menuju Israel. Tanggung sendiri besok ya. Ya. Allah Israel datang memanggil aku.